أرشدك الله لطاعته. قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. Ketahuilah, semoga Allah menunjukkan engkau kepada ketaatannya, bahwa Al-Hanifiyah adalah millahnya Ibrahim, yakni engkau beribadah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata, mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, dan wabidzalika amarallahu jami'an nas, dan itulah alasan kenapa Allah ciptakan seluruh manusia, perintah Allah kepada seluruh manusia, wa khalaqahum laha, dan itu alasan Allah menciptakan mereka, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku, dan makna ya'budun, beribadah kepadaku, artinya mentauhidkan aku. Wa a'zam, dan perkara terbesar, ma amarallahu bihi at-tauhid, dari perintah yang Allah turunkan adalah perkara tauhid, yang itu adalah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Wa a'zamu ma naha anhu asyirk, dan perkara terbesar yang Allah larang kita darinya adalah masalah kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah, yakni beribadah kepada selain Allah bersamaan juga beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Ikhwatan fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, jamaah yang kami muliakan, kita bahas satu persatu. Di sini kembali Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala mendoakan para pembaca, i'lam rahimakallah, atau di sini i'lam arsyadakallahu li ta'ati, ketahuilah. Begitu pula kita murajaah sedikit bahawa kata i'lam dalam bahasa Arab menunjukkan adanya intibah, yakni perhatian, agar kita perhatikan sesuatu yang penting setelah itu. Ketahuilah, berarti ada sesuatu yang penting yang akan beliau sampaikan. Ini biasanya dalam kultur bahasa, i'lam, ketahuilah. Begitu pula ketika kita dalam bahasa Indonesia pun ada kalimat perhatian, ya, ditulis di sebuah barang, produk elektronik misalnya, perhatian, berarti ini perkara penting. Nah, ini memang dimaksud di situ. I'lam, ada perkara penting yang harus kita ketahui. Arsyadakallahu li ta'atih, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan engkau kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Annal hanifiyyata millata Ibrahim, sebagaimana juga yang telah kita bahas, bahwa Syekh juga mendoakan orang yang membacanya. Ini doa yang satu ini adalah agar Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kita supaya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau sudah membahas masalah taat, yakni ketundukan kita kepada Allah dengan Islam, yang insyaallah akan kita bahas nanti, bagaimana di sini ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah subhanahu wa ta'ala muat dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Annal hanifiyyata millata Ibrahim. Jadi ada kaitan kenapa Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan arsyadakallah li ta'atih, semoga Allah menunjukkan engkau supaya taat kepada Allah, bahwa terkait juga dengan bagaimana al-hanifiyah millata Ibrahim sebagai jalan yang ditempuh Nabi Ibrahim, ya, beliau
begitu banyak di dalam Al-Quran mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut berkali-kali millatu Ibrahim hanifa dan seterusnya. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 130 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin." Dan siapa yang membenci millahnya Ibrahim, siapa membenci millahnya Ibrahim, maka dia hanya sebatas membodohi dirinya sendiri. Dia membodohi dirinya sendiri. Dia sendiri akan bodoh dengan itu, karena dia menyelisihi millahnya Ibrahim. Walaqad istafainahu fid dunya, dan sungguh kami telah memilihnya di dunia ini, kata Allah. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, begitu pula nanti di akhirat beliau bersama dengan orang-orang saleh. Ada teladan besar yang kita lihat di sini, jemaah yang kami muliakan. Teladan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim sehingga disebut dengan Al-Hanifiyah. Ya, kata Al-Hanifiyah itu berarti sesuatu yang lurus, atau sesuatu al-millatul ma'ilatu 'anis syirki al-mabniyatu 'ala al-ikhlas lillahi 'azza wa jalla. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini disebut dengan al-hanifiyah, yaitu sebuah jalan, sebuah agama. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan ay tariqatuhu wa manhajuhu, cara yang ditempuh oleh Nabi Ibrahim di dalam beragama dan manhaj beliau. Jadi penyebutan kata manhaj ini bukan sesuatu yang baru. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan wa minhaj. Ya, Ibnu Katsir pun menyebutkan wa manhaju, yani manhajnya, cara atau metode beragamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai teladan yang mesti kita jadikan panutan. Bahkan di dalam sebuah ayat Allah pun menyebutkan Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah juga, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah metode di dalam beragama beliau, itu yang disebut dengan millah, yakni al-ma'ilah 'anis syirk, yang jauh dari kesyirikan, al-mabniyah 'alal ikhlas lillahi 'azza wa jalla, namun dibangun di atas ikhlas, yakni memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi millahnya Ibrahim yang disebut dengan al-hanifiyah itu adalah agama tauhid. Agama tauhid, yakni ibadah yang dibangun di atas ikhlas, berarti memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna ikhlas di dalam agama kita. Jadi memurnikan, bukan ikhlas dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia ikhlas itu disebut tanpa pamrih, berarti berbuat tanpa tujuan apapun, yang penting berbuat saja. Ya, ini keliru kalau dibawakan ikhlas ke dalam agama. Kalau di dalam Islam yang disebut dengan ikhlas, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa hanya kepada Allah, mengharapkan balasan hanya kepada Allah, mengharapkan pahala hanya kepada Allah kita berharap, itu ikhlas, khalis, murni, yaitu terbebas dari kesyirikan, dari menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang beribadah kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, di waktu yang lain dia berdoa pula kepada kuburan, meminta kepada malaikat, meminta kepada jin, penghuni laut, penghuni sungai, penghuni kubur, penghuni gunung dan seterusnya, maka berarti dia tidak memurnikan ibadah, tetapi menggandengkan ibadah
Ya, bahasa lainnya dia sekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ini yang disebut dengan syirik. Adapun millahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah agama yang lurus, yakni tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat An-Nahl ayat 120 sampai 123 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yaku minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah. Ummah di sini ditafsirkan para ulama artinya adalah pemimpin. Ya, artinya adalah pemimpin. Qanitan lillah, yakni seorang pemimpin yang qanitan lillah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh tunduk. Hanifan, bertauhid. Ya, ini ciri khas Nabi Ibrahim, seorang pemimpin taat kepada Allah, bertauhid. Walam yakum minal musyrikin, dan beliau belum pernah berbuat syirik. Tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Syakiran li an'umih, beliau amat bersyukur atas nikmat yang Allah berikan untuknya. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau dan menunjukkan beliau kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin, di dunia kami berikan kebaikan untuknya dan di akhirat dia termasuk golongan orang-orang yang salih. Thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa, kemudian setelah itu kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, kata Allah, ittabi' millata Ibrahim, ikutilah millahnya Nabi Ibrahim, ikutilah cara beragamanya Nabi Ibrahim. Kalau bahasa Ibnu Katsir, ikutilah manhaj beragamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hanifan, seorang yang lurus, seorang yang bertauhid kepada Allah, jauh dari kesyirikan. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau belum pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang teladan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittabi' millata Ibrahim, anittabi' millata Ibrahim, hendaknya engkau ikuti millah, agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Seorang Nabiullah Ta'ala yang mendakwahkan tauhid, tentu ini perkara besar, perkara yang memiliki tantangan yang berat. Tantangan yang berat. Berbagai kisah kita dapati di dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang mendakwahkan tauhid, bahkan berseberangan dengan ayah kandung beliau sendiri, Azar, berseberangan dengan kaum beliau sendiri, sehingga Nabi Ibrahim pun pernah mengatakan, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun, di dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya sendiri dan kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri, tidak ikut-ikutan. Berlepas diri dari apa? Dari segala sesuatu yang kalian sembah. Dari berhala-berhala yang kalian sembah, aku tidak ikut-ikutan, kata beliau. Jadi beliau orang yang paling menentang tradisi ketika itu. Ketika tradisinya ada kesyirikan, maka lihat Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam menentang keras. Walaupun ayah beliau sendiri, beliau berkata kepada ayah dan kepada kaum, saya tidak mau ikut-ikutan dengan kalian, saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, yang aku sembah hanyalah zat yang telah menciptakan aku, Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sayahdin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan hidayah kepada aku.
waja'alana kalimatan waj'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibih la'allahum yarji'un. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menjadikan kalimat tersebut, kalimat beliau berlepas diri, bara'ahnya beliau dari kesyirikan, itu dijadikan kalimat yang kokoh, kalimat yang baqiyah, kalimat yang abadi, kalimat yang selalu beliau pegang. La'allahum yarji'un, agar kaum beliau dan ayah beliau kembali, menunjukkan kembali kepada fitrah manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena fitrahnya manusia, kalau dia berada di atas kebenaran, mau menerima kebenaran, dia akan kembali kepada perintah pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, jemaah yang kami muliakan, ya, Al-Quran yang ada saat ini, begitulah susunannya di Lauhul Mahfuz. Begitulah susunannya di Lauhul Mahfuz, susunan ayat-ayatnya. Walaupun dia diturunkan berdasarkan peristiwa, berdasarkan sebab-sebab nuzulnya, itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi susunannya seperti yang ada saat ini. Kalau kita lihat dari susunan ayat-ayat tersebut, dari awal Al-Fatihah itu belum ada perintah satupun. Tidak ada ayat dalam Al-Fatihah yang menunjukkan perintah. Tidak ada perintah Allah kepada siapapun di sana. Ya. Masuk kita ke dalam surat Al-Baqarah, belum juga ditemui perintah dari Alif Lam Mim. Baru sampai perintah pertama itu di ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21 baru ketemu perintah. Ada fi'lul amr di situ, kata kerja yang menunjukkan perintah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, ini perintah untuk seluruh manusia pertama. Perintah untuk seluruh manusia. Tidak hanya orang Islam saja. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan. Tetapi ya ayyuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Jadi orang kalau fitrahnya lurus, paham siapa yang menciptakan dia, pasti itulah zat yang dia sembah satu-satunya. Wa'budullaha, ya, wa'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Di sini dijelaskan para ulama, ibadah di sini adalah tauhid, uluhiyah, rabbakum, rububiyah. Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan satu-satunya, rabbakum, Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta satu-satunya. Jadi berarti hanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi, karena Allah lah satu-satunya yang menciptakan. Ini kan aneh orang jemaah yang kami muliakan. Dia tahu yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia malah meminta rezeki ke kuburan. Meminta kepada arwah yang telah meninggal, meminta kepada para malaikat, meminta kepada jin, meminta pertolongan, perlindungan kepada katanya penghuni pantai, penghuni laut, penghuni sungai, penghuni gunung dan sebagainya. Dia minta. Ya. Dia bertawakal kepada makhluk. Padahal dia tahu yang menciptakan seluruh makhluk itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia pun telah menyelisihi fitrahnya sendiri. Ya. Makanya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala, dalam perkara tauhid rububiyah ini sedikit orang yang mengingkari, sedikit. Ya, disebutkan dalam kitab-kitab akidah, sedikit sekali orang yang mengingkari bahwa Allah lah pencipta satu-satunya. Sedikit orang yang mengingkari bahwa Allah lah pemberi rezeki satu-satunya. Tetapi subhanallah, kenapa justru ketika beribadah orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Ini yang menjadi tantangan besar dakwah para nabi dan rasul. Tantangan seluruh nabi dan rasul di dalam berdakwah.
Ketika manusia tahu bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam semesta, menyembuhkan penyakit, mendatangkan manfaat, menjauhkan mudarat, ataupun seluruh yang Allah ciptakan, Allah lah satu-satunya yang menciptakan tersebut. Tapi kenapa justru di saat beribadah, di saat menyembah, di saat berdoa, di saat dia beristighatsah, beristi'anah, di saat dia bernazar, ataupun di saat dia menyembelih, ditujukan kepada Allah dan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ada penyakit dalam dirinya. Dia tidak lurus, tidak jujur dalam bersikap. Maka inilah yang disebut dengan al-hanifiyah tadi. Dia lurus dalam bersikap, tahu dia yang menciptakan Allah satu-satunya yang menciptakan seluruh alam semesta ini, berarti lurus pula dia di dalam ibadah. Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Inilah dakwah tauhid yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, begitu pula para nabi dan rasul yang lainnya. Maka beliau katakan, illalladzi fatarani, yang aku sembah itu hanyalah zat yang menciptakan aku. Itu perintah utama yang Allah katakan, ya ayyuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Persis, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, begitu pula yang telah menciptakan yang sebelum kalian, umat sebelum kalian, Allah yang ciptakan. Jadi kalau ada orang menyembah arwah yang telah meninggal, ini umat sebelum kita, ketahuilah penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pencipta mereka. Yang menyembah ruh, yang menyembah arwah leluhur, yang meminta bantuan, bertawassul, bertabarruk kepada arwah leluhur, ketahuilah Allah yang menciptakan mereka. Kenapa tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan mereka pula? Ya, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ini menunjukkan jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah yang utama yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perintah tauhid, perintah tauhid. Dan dakwah ini pula lah yang paling utama dimusuhi oleh orang-orang pelaku kesyirikan dan pencinta kesyirikan dengan dalih beragam. Ada yang melakukan kesyirikan karena ikut-ikutan. Ada yang melakukan kesyirikan karena millah, yakni millah ayahnya, millah nenek moyangnya, sebagaimana paman Nabi SAW Abu Talib yang ditakut-takuti. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci dengan millahnya Abdul Muttalib, agamanya, manhajnya nenek moyang kita, apakah kamu benci dengan itu? Ini antara millahnya Ibrahim dengan millah selain itu. Menunjukkan jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sebuah perintah yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim berarti adalah kita an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mengikhlaskan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Dan itulah alasan dan itulah sebab Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan seluruh manusia. Itu perintah pertama dari Allah kepada seluruh manusia. Dan itulah sebab satu-satunya Allah ciptakan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan hanyalah untuk agar mereka beribadah kepadaku. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, inna kulla ibadatin fil Qur'ani ma'naha at-tauhid. Bahwa ibadah yang disebutkan lafaznya di dalam Al-Quran, seluruh maknanya adalah tauhid. Ini menunjukkan bahwa supaya kalian menyembah kepadaku, beribadah kepadaku, kata Allah di dalam surat Az-Zariyat tadi, artinya supaya kalian mentauhidkan aku. Maka disebutkan pula oleh Syekh
Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa ma'na ya'budun yuwahidun. Makna dari ya'budun, agar mereka menyembah kepadaku, adalah agar mereka mentauhidkan aku. Ini maknanya. Jadi bukan beliau yang mendatangkan sendiri, tetapi beliau nukilkan perkataan sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jemaah yang kami muliakan, kembali kita kepada teladan di sini, yakni Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, teladan di dalam tauhid. Sampai-sampai Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, wa anna Allah ta'ala ja'alahu imaman linnasi yuqtada bihi fit tauhid. Bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai imaman linnas, sebagai pemimpin untuk seluruh manusia, yuqtada bihi fit tauhid, yang diteladani dengan beliau itu dari sisi tauhidnya, dari sisi tauhid. Namun jemaah yang kami muliakan, banyak orang-orang yang sudah melupakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ini dari sisi tauhidnya. Seringkali yang dibawakan kisah itu adalah ketaatan berikutnya, yakni persoalan tentang ibadah kurban. Betul, itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam taat. Betul. Tetapi banyak yang dilupakan dari perkara tauhidnya. Banyak yang dilupakan dari perkara tauhidnya. Sampai-sampai beliau alaihi salatu wassalam dibakar, dimusuhi, ya, dibenci, bahkan oleh ayahnya sendiri, oleh ayah beliau sendiri. Ya. Ini perjuangan besar, bukan sebatas perjuangan kehilangan seorang anak, tidak. Tetapi ada yang lebih besar daripada itu, perjuangan mempertahankan tauhid. Walaupun kehilangan ayah sendiri, walaupun kehilangan kaum sendiri, dikucilkan. Kalau kita baru hari ini jemaah yang kami muliakan, baru dakwahnya tauhid, sudah ragu. Kok langang kajian, kok tauhid akidah yang dibahas langang kajian, ragu kita. Subhanallah. Baru kajian yang sepi sudah diragukan. Ya. Ini jauh sekali kita jemaah. Jauh kita dari teladan dalam dakwah tauhid yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baru sebatas takut dikucilkan, kecil orang beko. Baru sebatas takut berbeda dengan masyarakat. Baru sebatas nanti tak diajak, nanti dikucilkan, nanti dibenci oleh keluarga besar. Baru sebatas itu. Subhanallah. Adapun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau berjuang bahkan sendirian. Berjuang sendirian. Tidak dapat pembelaan dari keluarga beliau. Idh qala Ibrahim, idh qala li abihi wa qaumihi, ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun. Lihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berani mendakwahkan ayah sendiri. Begitu pula kepada kaumnya, ma hadhihi tamathil, patung-patung apa-apaan ini, allati antum laha akifun, yang kalian beriktikaf, yang kalian berdiam bersemedi di hadapan, di sekeliling patung-patung tersebut. Apa-apaan yang kalian lakukan ini? Ya. Sampai-sampai kaumnya marah. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menghancurkan patung tersebut, mengajak umat beliau berfikir. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya berdakwah dengan tegas sekaligus dengan cerdas. Bagaimana ketika patung-patung tersebut beliau hancurkan. Kemudian disisakan satu. Supaya kampak beliau tersebut digantungkan di leher patung yang besar ini. Ya. Lalu ketika didapati oleh kaumnya patung-patung hancur, siapa yang melakukan ini? Maka ada orang yang melapor, yang melakukan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu dipanggillah, didatangkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau ditanya,
Siapa yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami ini? Ya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum. Yang melakukannya yang pembesarnya ini. Ya, lihatlah kampak ada dia di lehernya. Dia yang melakukan menghancurkan semua yang kecil-kecil ini. Maka kaumnya pun berpikir, lah bagaimana mungkin yang besar bisa menghancurkan yang kecil, dia saja tidak bisa bergerak. Ya kalau tidak bisa bergerak, kenapa kalian sembah? Kan begitu. Itu logika yang ingin dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kalau memang dengan dakwah secara wahyu tidak sanggup, begitu pula diajak dengan cara logika. Ayolah dengan fitrah, dengan akal cerdas saja coba berpikir. Mungkinkah patung yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri itu, yang ketika dihancurkan tidak berdaya, tidak bisa membela diri, kenapa itu yang disembah? Kan itu maksudnya. Ya, kan itu maksudnya. Patung yang tidak bisa berbuat apa-apa, patung yang dibuat oleh manusia bahkan, itu pula yang disembah, yang dianggap sebagai Tuhan. Ya. Coba sekarang tanyakan kepada yang besar ini. Ya. Siapa yang melakukan? Maka kaumnya pun berpikir tidak mungkin yang besar ini melakukan pembunuhan kepada patung-patung yang lain, penghancuran kepada patung-patung yang lain. Lah kalau begitu kenapa disembah? Tapi subhanallah jemaah yang kami muliakan, ini tantangan lagi-lagi yang dihadapkan kepada beliau di dalam mendakwahkan tauhid. Ya. Dikatakan kepada beliau, ya, harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ya, pembesar kaumnya mengatakan, qalu harriquhu, bakar dia. Subhanallah, bakar dia. Wansuru alihatakum, dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian ini. Ya. Bahkan subhanallah, ini dibakar, Tuhan-Tuhan yang lain ini ditolong gitu. Berarti ya, Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah itu tidak sanggup melakukan apa-apa, tidak sanggup berbuat apapun. Subhanallah. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tapi lihat jemaah yang kemuliakan, justru pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa taala terhadap untuk orang-orang yang mendakwahkan dakwah tauhid dengan keberaniannya ini. Qulna ya nar, kami katakan kepada api, kuni bardan, jadilah engkau dingin, wasalaman ala Ibrahim, dan membawa keselamatan kepada Ibrahim. Bukan sebatas dingin jemaah, tetapi ada salam, ada keselamatan pula. Yang disebutkan para ulama, kalau sebatas dingin api itu, bisa-bisa Nabi Ibrahim beku. Tetapi justru dingin yang menyelamatkan, dingin yang membawakan keselamatan. Jadi bardan wa salaman, dua-duanya harus ada di situ. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan untuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai kemuliaan, sebagai mukjizat yang menampakkan kepada seluruh umat manusia ketika itu bahwa dakwah yang beliau bawa, millah yang beliau bawa adalah di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa ditaklukkan, ditandingi. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullahu taala. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau menyebutkan Ibrahimul Khalil, ya, sebutan Nabi Ibrahim sebagai Al-Khalil ini, ya, Khalilullah itu ada dua orang, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Khalilullah artinya kekasih Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang yang khusus dari Allah. Ibrahim Al-Khalil imamul hunafa, beliau adalah imamnya orang-orang yang bertauhid, imamnya, pemimpinnya orang-orang yang bertauhid, yakni Nabi Ibrahim. Fa innahu jarrada tauhid rabbih tabaraka wa taala, karena beliau telah memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala. Falam yad'u ma'ahu ghairah,
maka beliau belum pernah menyekutukan Allah, belum pernah beribadah, belum pernah menyeru kepada selain Allah. Wala asyraka bihi tarfat ain, dan beliau pun sekejap mata belum pernah berbuat syirik kepada Allah. Wa tabarra'a min kulli ma'budin siwah, dan beliau berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah. Wa khalafa fi dzalika sa'ira qaumih, dan ketika itu dalam urusan tauhid ini beliau bersendiri menyelisihi kaumnya, menyelisih seluruh kaum beliau. Insyaallah. Bagaimana beratnya tantangan dakwah jamaah yang kami muliakan. Kita baru sekedar berbeda dengan sedikit orang, dengan segelintir orang di kampung sendiri, baru berbeda di situ. Di tengah masyarakat yang tawaf di sekitar kuburan, menyampaikan nazar di sekitar kuburan, ya, menuliskan hajat dalam tulisan yang mereka letakkan di atas kuburan. Kita tinggal di tengah-tengah mereka mendakwahkan tauhid. Itu belum apa-apa jemaah yang kami muliakan. Nabi Ibrahim itu berbeda li sa'iri qaumi, min sa'iri qaumi, dari seluruh kaum beliau. Tak ada kawan ketika itu. Kalau kita di kampung sendiri mungkin masih bisa pindah ke kampung yang lain, masih ada kawan. Atau bahkan alhamdulillah sekarang jemaah yang kami muliakan, ya, dakwah tauhid mulai menyebar kembali. Sudah mulai banyak kawan. Tetapi kenapa masih saja takut? Kenapa masih saja takut menampakkan tauhid dan mengingkari syirik? Kenapa masih takut? Bahkan orang-orang yang mendakwahkan tauhid justru disingkirkan, dikucilkan. Subhanallah. Apa yang membuat kita takut? Yang akhirnya mengisi kajian-kajian dijauhkan dari tauhid. Tidak usahlah bahas-bahas tauhid itu langang beko. Berpecah belah nanti. Tidak usahlah dibahas akidah itu. Subhanallah, mulai dijauhkan. Mulai dijauhkan dari manhajnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga kalau kita lihat jemaah yang kami muliakan, orang-orang yang benar berani menyampaikan tauhid ini, apapun pembahasannya, maka muaranya tetap kepada tauhid. Dia bicara tentang sirah contohnya. Tentang sirah, kisah para nabi, kisah para rasul, kisah umat-umat terdahulu. Seluruh muara pembicaraannya tetap kepada tauhid. Karena tidak ada sirah, tidak ada kisah di dalam Al-Quran yang lepas dari tauhid. Tidak ada. Sebut kisah apa? Semuanya hanya bermuara kepada dua kategori. Pertama, kisah tentang orang-orang yang bertauhid dan bagaimana balasan terbaik yang Allah berikan untuk mereka. Kedua, kisah orang-orang yang melanggar tauhid, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, dan bagaimana balasan yang buruk yang Allah berikan untuk mereka. Cuman itu kisahnya. Sebut kisah siapa? Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Ini kisah orang yang menentang tauhid, yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah dan uluhiyahnya. Begitu pula dalam asma wa sifatnya Allah. Bukankah Fir'aun ini yang mengingkari Allah fis sama, sampai-sampai dia minta kepada tentaranya, buatkan aku tangga ke langit, aku akan intip apakah benar Tuhannya Musa itu ada di atas arsy. Ini Fir'aun yang mengingkari Allah beristiwa di atas arsy. Fir'aun yang mengingkari itu. Dan pengikut-pengikutnya yang hari ini banyak bermunculan, subhanallah. Ya, mengingkari tauhid, rububiyah, uluhiyah, sekaligus asma wa sifat. Bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala untuk Fir'aun? Kisah siapa kita baca? Kisah Qarun yang mengatakan innama utitu ala ilmin indi, yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang dia katakan aku dapat nikmat ini dari ilmu prestasi yang saya miliki. Subhanallah. Dia ingkar kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada tauhid, dan lihat balasan bagaimana? Balasan yang buruk ya Allah timpakan berupa ditenggelamkan ke dalam bumi. Kisah siapa lagi? Ya, kisah-kisah yang buruk di dalam Al-Quran itu tentang orang-orang yang menyelisih tauhid. Jadi kalau kita bicara tentang sirah, jujur bicara tentang sirah, pasti muaranya kepada tauhid. Kisah orang-orang yang mulia, Luqman yang berdakwah kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Lihat kisah Luqman, dakwahnya dakwah tauhid kepada anak sendiri. Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah, wahai anakku, kata beliau. Kisah siapa lagi? Kisah Nabi
Yusuf yang banyak orang ceritakan tentang ketampanan saja. Padahal beliau katakan, "A'arbabun mutafarriquna khairun amillahil wahidul qahar." Lihat dakwah tauhid yang beliau sampaikan. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih mulia, lebih baik daripada Allah yang satu, Al-Wahidul Qahar, kata beliau. Dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi Yusuf. Bukan kisah-kisah kegantengan beliau saja yang diceritakan, enggak. Tapi intinya apa? Nabi Yusuf alaihissalam mendakwahkan tauhid. Kisah siapa yang kita bawa? Kisah Nabi Sulaiman begitu. Dakwah tauhid yang beliau bawa ketika mendakwahkan Ratu siapa? Ratu Balqis. Tauhid. Kisah siapa lagi di dalam Al-Quran? Ya, bahkan orang banyak menceritakan kisah, sirah Nabawi, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya yang ditonjolkan dalam sirah Nabawi ini masalah tauhid yang beliau bawa. 13 tahun fase dakwah beliau di Makkah berbicara tentang tauhid. Berbicara tentang tauhid. Bahkan kalaupun beliau sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam tema yang lain, semenjak diturunkan perintah salat, ya, 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, berbicara tentang salat, tetap intinya salat itu tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang lain-lainnya. Persoalan-persoalan haji, masalah tauhid. Persoalan zakat, persoalan tentang tauhid. Tentang siapa yang memberikan harta kepada kita, kenapa sampai bakhil kita mengeluarkan zakat? Siapa yang memberikan harta itu? Allah Subhanahu wa taala. Masalah tauhid. Jadi kalau orang jujur di dalam beragama, dia berbicara tentang fikih, maka yang dia bahas sisi utamanya itu tauhid dulu. Muaranya kepada tauhid. Bukan sebatas tok khilafiyah para ulama yang dia bahas, tidak. Bukan masalah khilafiyah ini, itu dan itu, bukan. Tapi tauhidnya dulu dilihat dari sisi kesepakatan para ulama itu dulu. Sehingga subhanallah ada orang-orang yang mulai fokus pembahasannya fikih saja, sampai fokusnya fikihnya itu kepada fikih Syafi'i saja, tapi tidak mau bahas akidah Imam Syafi'i. Subhanallah. Ini nyata jemaah yang kami muliakan. Orang yang mengambil pembahasan satu saja, fikih, kemudian dia tinggalkan sisi tauhid, dia tinggalkan sisi akidah, ini sebuah kekeliruan yang muncul. Ya, sampai-sampai dia katakan fikih kami mazhab Syafi'i, akidah kami itu Asy'ari. Subhanallah. Ada apa dengan akidah Imam Syafi'i? Kenapa tidak mau dia ikuti? Alhamdulillah selesai kita bahas, ya, dengan Ustadz kita, Ustadz Abdul Rahman di sini, pembahasan tentang akidahnya Imam Syafi'i, ya, yang dinukilkan oleh murid beliau sendiri, Imam Al-Muzani rahmatullah alaihim. Jemaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini manhaj beragama. Ya, manhajnya Nabi Ibrahim, yang bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah, "Ittabi' millata Ibrahim." Ikutilah millahnya, manhajnya, agamanya Nabi Ibrahim. Ini yang diikuti oleh para a'immah, ulama-ulama fikih. Ini yang mereka ikuti dalam beragama. Ya, ini yang mereka ikuti. Sehingga di dalam akidah mereka tidak sama sekali tidak bertentangan antara ulama yang satu dengan ulama yang lain karena kelurusan agama dan manhaj mereka. Barakallahu fikum. Azan kita. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Jemaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, itu di antara kemuliaan Nabi Ibrahim yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam banyak tempat di dalam Al-Qur'an beliau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menjadi teladan bahkan dalam urusan-urusan besar, yakni perkara tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Begitu pula beliau adalah seorang ummatan qanitah, seorang pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan beliau tampak jelas. Bagaimana pengorbanan beliau yang sudah menunggukan kelahiran putra beliau Nabi Ismail alaihi salam. Fabasyarnahu bighulamin halim, kata Allah. Maka kami berikan dia kabar gembira berupa seorang anak yang lembut,
yang mulia. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika sampailah usia remaja oleh Nabi Ismail ini, maka dikabarkan oleh Nabi Ibrahim, ayah beliau, ya bunayya inni ara fil manami anni athbahu. Aku melihat di mimpiku bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk menyembelihmu. Jadi perlu kita pahami juga jemaah yang kami muliakan, mimpi para nabi itu wahyu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan mimpi orang yang lain. Jangan sampai seperti yang ada berita-berita viral, dia dapati ya, di dalam mimpi dia menyembelih anaknya juga, maka besok harinya ia pun sembelih. Subhanallah, dia kira dirinya sama dengan Nabi gitu. Sehingga banyak juga orang yang ada yang beberapa tahun yang lalu ya seorang ayah dan ibu kayaknya membunuh anak-anak mereka. Ya dengan sebab apa? Dia dapat dari mimpi katanya. Dia mendapati dalam mimpi dia menyembelih anaknya sendiri. Akhirnya dia lakukan itu. Ya, ini perlu juga akidah yang perlu kita pahami jemaah yang mulia. Mimpi para nabi dan rasul itu tidak sama dengan mimpi umumnya masyarakat, tidak. Mimpi para nabi itu adalah wahyu yang berarti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam mimpi tersebut beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Fanzur madza tara. Tapi lihat jemaah yang kami muliakan, Nabi Ibrahim pun ya, memberikan didikan kepada anak. Bagaimana pandangan Anda? Ini bagian dari ujian. Beliau menguji apakah ilmu yang beliau wariskan kepada anak ini dapat. Tetapi lihat jemaah yang dimuliakan. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kata Nabi Ismail, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, lakukan. Kalau memang Allah yang perintahkan, lakukan. Ini sebuah ketaatan. Apapun perintah itu, apapun bentuk perintah itu, beratkah rasanya, merugikan pun rasanya di dunia, apapun bentuk perintah itu, if'al ma tu'mar. Lihat, ini hasil didikan seorang ayah kepada anaknya juga. Ya. Maka di dalam ketaatan mereka berdua tidak pilih-pilih. Kalau suka ditaati, tidak suka tidak ditaati, bukan begitu. Tetapi kalau selama itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati nanti dengan izin Allah aku bagian dari orang-orang yang bersabar. Maka jemaah yang kami muliakan, lihat bagaimana ketaatan beliau berdua ini. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Lihat kalimatnya. Allah Subhanahu wa taala katakan falamma aslama. Ketika keduanya aslama. Kalau aslama ini ya dari kata Islam. Dari kata Islam yang menunjukkan bahwa mentaati perintah Allah itu adalah Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam At-Tahawi, begitu pula disyarah oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahmatullah alaihi. Ya. La yasihhu qadamul Islam illa ala wajhil istislam. Tidak akan sah Islam seseorang sampai dia betul-betul taat kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan makna Islam, taat. Maka di sini falamma aslama. Ketika keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail aslama, betul-betul taat atas perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan dia jalani. Ini yang dikatakan if'al ma tu'mar tadi, lakukan apa yang diperintahkan, maka keduanya aslama. Keduanya mengislamkan diri. Maknanya apa? Taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah perintah. Maka kata Islam ini jemaah yang kami muliakan bukan sebatas simbolis, tetapi justru kepada pembuktian sudah taatkah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia, dari istislam, berserah diri untuk diatur oleh Allah. Ya Allah, aku pasrah, kalau ini aturan engkau, kalau memang riba itu haram, aku tinggalkan ya Allah, tidak ada masalah.
Kalau memang perintah berjamaah, salat berjamaah bagi laki-laki wajib, ya sudah aku jalani ya Allah, tanpa tanya lagi. Kalau memang perintah bertauhid ini wajib, menjauhi kesyirikan itu wajib, sudah tak ada tanya-tanya lagi. Itulah yang dikatakan Islam. Tak bertanya. Sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tidak bertanya kepada Allah, kenapa ya Allah, kenapa harus anak saya yang dikorbankan? Kenapa bukan orang lain? Tidak pernah mereka menanyakan itu. Kenapa justru anak yang saya lama sudah tunggu-tunggu, kenapa itu yang harus dikorbankan, harus disembelih ya Allah? Tidak pernah. Maka yang dikatakan Islam itu adalah taat tanpa tanya. Tanpa tanya kenapa. Kenapa ya Allah, tidak. Tapi taat, aslama. Maka keduanya watallahu lil jabin, letakkanlah Nabi Ismail dibaringkan siap untuk disembelih. Wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami seru dia, wahai Ibrahim, kata Allah, qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, sungguh engkau benar-benar telah membenarkan, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Perintah yang datang melalui mimpi tersebut berupa wahyu, demikianlah kami membalasi orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya peristiwa ini adalah sebuah ujian yang nyata. Ujian masalah apa? Ujian ketaatan. Betul-betul taatkah kita? Ya, jadi yang beliau korbankan bukan main, jemaah yang kami muliakan. Seorang anak yang sangat beliau cintai. Lalu bagaimana dengan kita hanya sebatas takut kehilangan uang, ya, karena berhenti dari bank, takut kehilangan gaji, ya, takut kehilangan gaji sekian, ya, kalau mengingkari masalah kecurangan di dalam sebuah lembaga misalnya, takut kehilangan gaji akhirnya tidak mau nahi mungkar, takut kehilangan gaji akhirnya patuh-patuh saja kepada maksiat yang disuruhkan kepada kita. Takut kehilangan gaji karena bekerja dengan perusahaan-perusahaan yang dipimpin oleh orang-orang kafir, akhirnya ketika Natalan berani pakai atribut-atribut mereka, takut kehilangan gaji dan seterusnya, hanya takut kehilangan gaji. Di mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita tukar dengan dunia yang sedikit? Apakah kita tukar dunia ini hanya sebatas dengan uang, sampai-sampai kita berani meninggalkan salat dengan alasan sibuk bekerja, sampai-sampai kita berani meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan alasan materi-materi dunia. Subhanallah, kita lupa siapa sebenarnya yang menciptakan kita. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ini ujian yang nyata yang Allah tampakkan, ya, teladan tersebut dalam menghadapi ujian adalah dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Perintah apapun itu. Maka di sini umum, if'al ma tu'mar, datang dari Nabi Ismail sebagai didikan ayah beliau, lakukan apapun, ya. Huruf ma di sini umum lafaznya, apapun yang diperintahkan Allah, lakukan apapun itu. Subhanallah, kita kadang masih bertanya, lakukan ini wajib atau sunnah? Subhanallah, masih bertanya, ini wajib atau sunnah? Lakukan saja ada masalah? Tidak ada. Yang penting lakukan dulu, selesai urusan. Allah perintahkan bersedekah, lakukan. Allah perintahkan berpuasa, lakukan. Jangan tanya, kalau tidak gimana? Ini wajib atau bukan? Allah perintahkan kita melalui lisan nabinya makan dengan tangan kanan, kita masih pikir wajib apa sunnah? Subhanallah. Padahal perintah ini ma tu'mar, apapun yang diperintahkan lakukan, selesai urusan. Selesai urusan. Perbedaan antara wajib dan sunnah yang disebutkan para ulama itu penyebutan afdaliyahnya, mana yang lebih diutamakan ketika dia bertabrakan, mana harus betul-betul kita raih tanpa kita tinggalkan sedikit pun, dan mana ada kelonggaran sedikit-sedikit, itu saja. Bukan untuk diremehkan, kan cuma sunnah, bukan untuk itu jemaah. Bukan untuk diremehkan dengan ucapan-ucapan menghina, merendahkan sunnah, padahal ia pun perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitu pula dengan perkara-perkara larangan Allah. Ketika Allah larang sesuatu, jangan pernah bertanya lagi. Wajib atau makruh? Wajib atau makruh? Sudah, kalau memang itu terlarang, sudah tinggalkan. Berupaya kita tinggalkan seluruhnya. Ya, apapun larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini teladan di dalam ketaatan yang muncul datang dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam bersamaan dengan anak beliau Nabi Ismail alaihi salam. Sampai-sampai dalam surat An-Najm ayat 37 Allah puji Nabi Ibrahim, wa Ibrahim alladhi waffa. Nabi Ibrahim yang betul-betul waffa, betul-betul setia, betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sangat memperhatikan perintah Allah untuk beliau lakukan, yang sangat memperhatikan larangan dari Allah untuk beliau tinggalkan. Inilah seorang yang waffa tadi. Begitu pula jamaah yang kami muliakan, di dalam mendidik anak, ya, millah Ibrahim pun menjadi teladan. Ya, teladan kita dalam mendidik anak pun muncul dari Nabi Ibrahim sebagaimana tadi yang sudah kita singgung. Begitu pula dijelaskan secara detail lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 132. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan dengan Islam ini, mewasiatkan dengan agama yang lurus ini kepada anaknya, kepada anak keturunan beliau. Sebagaimana wasiat ini pun dilakukan oleh Nabi Yaqub kepada anak keturunan beliau. Apa itu wasiatnya? Innallaha istafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan agama untuk kalian. Allah telah memilihkan agama untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sampai kalian mati kecuali di atas Islam. Di atas Islam. Sebagaimana kita sudah bahas, Islam ini agamanya para nabi dan rasul. Begitulah dakwah kita kepada anak-anak. Ya, jangan sampai kita mendakwahkan anak itu hanya sebatas kepada keinginan kita. Ayah tidak suka anda begini, ayah tidak suka kamu begini, nak. Ibu tidak suka kamu begini, nak. Hanya sebatas itu. Keliru kita. Seharusnya dakwah kita kepada Allah. Nah, jangan begini, nanti Allah marah. Allah suka orang-orang yang sabar. Allah suka orang-orang yang taat. Allah suka orang-orang yang patuh kepada ayah dan bundanya. Nah, begitu. Sebagaimana Nabi Ibrahim mewasiat, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan agama untuk kalian. Memilihkan aturan agama. Ya. Mana aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kalian. Ya. Maka kita ajarkan anak-anak kita kepada Islam. Ya. Bukan malah kepada sinetron, subhanallah. Ini jadi pelajaran di dalam rumah, malah yang dijadikan pedoman oleh anak-anak di rumah itu film, TV, sinetron dan keturunan-keturunannya, subhanallah. Ya. Bukan lagi Islam, justru dijauhkan dari Islam. Karena tontonan-tontonan yang memang menjauhkan mereka dari Islam. Ini yang menjadi konsumsi harian mereka, subhanallah. Padahal kalau kita melihat bagaimana teladan di dalam beragama, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam justru anak beliau diajarkan kepada Islam, kepada agama. Ajarkan mereka kepada agama, tunjukkan mereka mana perintah Allah Subhanahu wa taala untuk diikuti dan mana larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhi. Ajarkan mereka untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ajarkan mereka, nah kalau kamu begini nanti apa kata orang. Subhanallah. Ini banyak terjadi. Kalau kamu begini itu jelek kata orang. Kata orang kita ajarkan. Kenapa tidak dijadikan, nak kalau kamu begini Allah tidak ridho, nak. Kenapa tidak diajarkan mereka untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Kenapa justru diajarkan mereka mencari ridho manusia? Apa kata orang, apa kata dunia dan sebagainya? Subhanallah. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula tadi kisah-kisah bagaimana Nabi Ibrahim berani menyelisihi orang banyak hanya dengan mempertahankan akidah. Beliau tidak mau ikut-ikutan kepada orang yang banyak
Walaupun orang itu banyak, kalau yang dibawa oleh mereka adalah kebatilan, ditinggalkan. Ya, sampai-sampai ketika itu diserukan dalam surat Al-Baqarah 135, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya, orang-orang ketika itu menyeru, mengajak, jadilah kalian Yahudi, jadilah kalian Nasrani, pasti kalian mendapat petunjuk. Tapi tidak. Ya, tidak dengan Nabi Ibrahim, bal millata Ibrahim hanifa. Yang justru yang lurus itu adalah millahnya Ibrahim. Ya, agama tauhid. Wa ma kana minal musyrikin. Beliau tidak pernah menjadi orang musyrik. Dalam surat Ali Imran ayat 67, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Nabi Ibrahim itu tidak pernah menjadi Yahudi, tidak pernah menjadi Nasrani sebagaimana yang diajak kepada beliau. Beliau tidak mau ikut. Beliau berani menyelisihi banyak orang. Walakin kana hanifan muslima. Akan tetapi beliau tetap teguh di atas agama beliau, di atas millah yang lurus, agama tauhid. Wa ma kana minal musyrikin. Beliau tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Jemaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena teguh pendiriannya di dalam dakwah tauhid, memerintahkan perintah Allah yang utama yaitu tauhid, menjauhkan kesyirikan. Diangkatlah derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 83, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Itulah hujjah yang kami berikan kepada Ibrahim di atas kaumnya. Narfa'u darajatin man nasya', kami angkat derajat siapapun yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Rabbmu Allah Subhanahu wa taala hakim, maha bijaksana, alim, maha mengetahui. Sehingga jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun di hadapan manusia kita dikucilkan dengan mempertahankan tauhid, walaupun satu kampung orang tak suka dengan kita, walaupun bahkan satu negara orang tak suka dengan dakwah kita, mendakwahkan tauhid ini, tetapi dia mulia. Orang yang mendakwahkan tauhid itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Narfa'u darajatin man nasya'. Kami angkat derajat siapapun yang kami kehendaki dengan sebab dakwah tauhid yang dia bawakan, yang berani berbeda dengan kebanyakan manusia, yang berani dikucilkan manusia, yang berani dia dimusuhi oleh kaumnya sendiri, bahkan oleh kerabat, bahkan oleh ayah kandungnya sendiri. Tapi dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang teladan di dalam tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga pun di dalam akhlak, jemaah yang kami muliakan, beliau pun teladan. Di dalam akhlak beliau pun teladan, walaupun tidak diakui oleh kaumnya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengakui. Inna Ibrahim la halimun awwahun munib. Sungguhnya Ibrahim itu halim, sangat penyantun, bukan maha penyantun, afwan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu amatlah penyantun. Awwahun, hati beliau itu sangat lembut. Munib, suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hud ayat 75. Ya. Lihat jemaah yang kami muliakan, beliau tetap menghiasi diri dengan kasih sayang, penyantun, lembut hati beliau di dalam mendakwahkan tauhid, dengan ketegasan tetapi lembut, jelas tetapi santun. Tapi subhanallah, lagi-lagi kaum beliau tetap memusuhi. Jadi selembut apapun orang berbicara tauhid, jemaah, sepenyayang apapun bahasanya, sesantun apapun tutur katanya, kalau yang dibahas itu tauhid, berarti akan berseberangan dengan banyak orang. Berseberangan dengan banyak orang. Tapi apa boleh buat jemaah yang kami muliakan? Pertanyakan kembali, yang kita cari ini ridha Allah atau ridha makhluk? Itu menjadi pertanyaan penting bagi kita. Di saat kita mengangkat suatu tema dalam kajian-kajian kita, masih adakah terbesit keinginan, biarlah supaya orang bekoi saya bahas,
Apakah terbesit dalam keinginan kita agar orang supaya ramai saja? Inilah pembahasannya. Tanyakan kembali, ridho siapa yang kita cari? Ya, ridho siapa yang kita cari? Bahkan kalau kita lihat perjuangan para nabi dan rasul yang lain yang mendakwahkan tauhid, sama persis perjuangan mereka. Katakanlah seorang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi Ibrahim bertentangan dengan ayah beliau sendiri dan kaumnya, ini Nabi Nuh alaihi salatu wassalam bertentangan dengan anak kandung beliau sendiri dan kaumnya. Inilah ya dakwah tauhid itu sendiri yang sampai-sampai Waraqah bin Naufal ketika didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajak oleh istri beliau Khadijah ketika itu, apa kata Waraqah bin Naufal? La ya'ti ahadun mithlu ma ji'ta bihi illa 'udhi. Tidak ada orang satu pun di dunia ini yang membawa seperti apa yang engkau bawa, melainkan pasti dia akan disakiti. Itu dia. Tidak ada orang di dunia ini membawa dakwah tauhid, melainkan pasti dia akan disakiti. Baik disakiti dengan fisik atau disakiti dengan ucapan, dengan lisan, tuduhan, fitnah dan sebagainya. Ini sebuah yang lumrah. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu kaget. Apakah nanti aku akan diusir oleh kaumku? Iya. Dan terjadi. Beliau sallallahu alaihi wasallam diusir dari kampung sendiri, dari Makkah. Diusir. Akhirnya beliau pun pindah mengalah dengan sebab perintah dari Allah Subhanahu wa taala, hijrah ke Madinah. Ini sebagai bukti bahwa dakwah tauhid itu punya tantangan berat. Punya tantangan berat. Tinggal tanyakan kepada diri kita jemaah yang kami muliakan. Baik kita yang berdakwah ataupun kita yang memfasilitasi dakwah. Tanyakan kembali ridha siapa yang kita cari. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat untuk kita seluruhnya pembahasan kita di malam hari ini. Kalau ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah memuji metode dakwah seorang dai yang tidak bermanhaj salaf dan mengatakan dai tersebut menempuh cara yang hikmah dalam berdakwah? Apakah mungkin jalan yang hikmah dalam berdakwah tanpa mencontohkan dakwah salafus salih? Baik, jemaah kami cintai dan kemuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang manhaj dakwahnya para nabi dan rasul itu tidak pernah lepas dari tauhid, tidak pernah lepas. Ada buku namanya Manhajul Anbiya, bagaimana manhajnya para nabi di dalam beragama. Jadi mereka tidak pernah meninggalkan tauhid, seluruhnya itu, seluruh metode mereka di dalam berdakwah adalah tauhid. Inilah mereka salafus salih, pendahulu kita, terkhusus juga kepada umat terbaik ini, Nabi SAW dan para sahabat beliau, sebaik-baik manusia yang dakwah mereka tidak pernah tinggal dari tauhid, tidak pernah luput dari tauhid, tidak pernah melupakan tauhid. Bahkan Mu'adz bin Jabal yang diutus oleh Nabi SAW ke Yaman, engkau akan mendatangi kaum dari ahlul kitab, jadikan dakwah pertamamu adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah pertamanya. Dan mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Dakwah pertamanya tauhid dulu jemaah. Jadi kemudian dikatakan metode di dalam mendakwahkan tauhid itu selalu keliru kata orang. Ya. Lihatlah orang-orang yang tidak bermanhaj salaf, mereka lebih hikmah dalam berdakwah. Subhanallah, ini penilaian siapa? Pertanyakan kembali, hikmah dalam berdakwah yang dikatakan orang-orang seperti ini, penilaian siapa? Apakah penilaian banyak orang?
atau penilaian Allah dan Rasulnya. Kalau kita berbicara tentang penilaian, lihatlah nanti sebagaimana dalam hadis yang sahih dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ditampakkan seorang bahwa ada nabi yang diikuti hanya segelintir orang. Ada yang nabi yang cuma pengikutnya 1 atau 2 orang. Ada nabi yang nanti tidak ada pengikut sama sekali. Apakah bisa kita katakan ini nabi tidak hikmah dakwahnya ini? Subhanallah. Karena tidak ada satupun orang yang menilai beliau itu hikmah, kan? Kalau ada orang yang menilai beliau hikmah dalam berdakwah, pasti ada pengikut. Ini nabi tidak ada pengikut sama sekali. Tetapi beliau diangkat oleh Allah sebagai nabi yang mulia, manusia mulia. Kalau Allah menjadikan beliau sebagai nabi, penilaian itu dari siapa? Tentu dari Allah Subhanahu wa taala atas keberanian beliau. Jadi tidak ada pengikut itu bukan berarti gagal, jemaah, tidak. Bukan berarti gagal dalam berdakwah. Karena keberhasilan di dalam dakwah itu tidak ditentukan oleh banyak pengikut, tidak. Tetapi ditentukan oleh keberanian di dalam menyampaikan, itu dia. Berani gak menyampaikan kebenaran? Kalau berani, mau banyak pengikut, mau sedikit pengikut, itu dinilai berhasil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhasil sebagai seorang nabi. Jadi kalau ada orang-orang yang memuji metode dakwahnya ahlul bid'ah dan mengatakan hikmah di dalam berdakwah, lihat kenyataan apa yang mereka anggap hikmah, yaitu ketika tidak mengingkari apapun, itu dia. Itu yang dianggap hikmah oleh kebanyakan orang, Pak. Ketika tidak menganggap salah apapun, maka kita dakwah itu jangan menyalah-nyalahkan. Jangan pernah katakan salah kepada masyarakat. Ajak saja mereka sholat ke masjid, sudah cukup. Tidak usah salah-salahkan cara sholat mereka, cara zikir mereka, cara mereka beribadah yang lain. Jangan pernah katakan salah. Tapi ajak saja. Itu yang dianggap hikmah. Ini nyata jemaah yang memuliakan. Kalau ada orang berdakwah di dunia ini tanpa mengatakan salah, tanpa mengoreksi kesalahan, dia akan dianggap hikmah. Apalagi kalau pandai melawak. Itu favorit. Hebat, pandai melawak. Bisa pula menyanyi. Lengkap. Wah, ini orang pada hikmah. Kata siapa hikmahnya? Penilaian siapa? Penilaian orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu mereka. Lihatlah ketika kita tidak sesuai dakwah dengan hawa nafsu manusia. Kita dakwah tentang tauhid misalnya. Tentu orang pelaku syirik itu akan benci, bilang ini gak hikmah. Kita dakwahkan wajibnya salat mengikuti tata cara Nabi SAW, ya. Mengingkari tata cara salat yang keliru, langsung dikatakan ini tidak hikmah dalam berdakwah. Masa kebiasaan udah berpuluh-puluh tahun dilakukan oleh masyarakat, dia bilang salah, ini enggak hikmah dalam berdakwah. Subhanallah. Jadi penilaian hikmah dan tidak hikmahnya itu sebenarnya tidak dilihat dari siapa yang menilai, tidak dilihat dari penilaian masyarakat umum, tetapi dilihat apakah dia berani menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dibenci oleh masyarakat banyak. Ya. Jadi tidak benar kalau seseorang mengatakan, ya, mengambil cara dakwah yang hikmah dari orang-orang yang tidak mengikuti manhaj salaf, tidak mungkin. Ya. Apakah dia akan mengatakan dakwah para nabi dan rasul itu keliru tadi? Karena tidak ada pengikut. Jadi jemaah yang dimuliakan, dakwah itu bukan cari pengikut. Ini penting. Tetapi dakwah itu keberanian di dalam menyampaikan kebenaran, terutama tauhid dan mengingkari syirik. Itu keberaniannya, walaupun tidak ada pengikut. Jadi kalau ditanyakan apakah mungkin jalannya hikmah dalam berdakwah tanpa mencontoh dakwah salafus salih, maka tidak mungkin. Tidak akan mungkin. Kalau betul dia jujur dalam berdakwah, tidak mencari kesenangan keridhaan manusia,
dia akan tempuh caranya salafus salih di dalam berdakwah. Berani ya di dalam menyampaikan kebenaran. Allahu a'lam. Apakah dakwah dengan orang terdekat mesti mengundur dakwah tauhid karena takut dimusuhi, sehingga memulainya dengan akhlak yang baik tanpa ada pengingkaran dan fokus membenahi diri sendiri? Mohon Ustaz jelaskan kiat memulai dakwah ini, mulai untuk diri sendiri dan orang lain. Barakallahu fikum. Jamaah yang kami muliakan. Maka wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita ketika mendengar petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat mengutus Mu'adz bin Jabal tadi? Ya. Falyakun awwala ma tad'u ilaih. Jadikan awal dakwahmu adalah agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini petunjuk beliau di dalam menyuruh orang berdakwah. Ya. Jadi dimulai dengan tauhid, dengan akidah. Ini bentengnya jemaah yang kami muliakan. Ini bentengnya. Menyadarkan dulu. Jadi memang mengatur pola iya, mengatur strategi betul, wajib itu. Tapi bagaimana mengaturnya ini? Ya, dipahamkan dulu dia. Siapapun saudara kita, kerabat, disadarkan dulu yang menciptakan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satu yang menciptakan kita. Ya, sadarkan dulu dia. Ya, misalnya perkara kita berhadapan dengan kerabat, dengan tetangga, dengan keluarga lah paling dekat, yang fanatik dengan adat istiadat. Misalnya, sadarkan dulu. Adat ini dari siapa? Oh, dari orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu siapa penciptanya? Siapa penciptanya? Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kalau begitu kenapa tidak ikut aturan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak ikut aturan Allah lalu mencari aturan orang yang diciptakan oleh Allah? Ini diantara metodenya juga. Ya. Ajak mereka berpikir dulu agar betul-betul tahu tentang Rabb-nya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti tadi juga masalah kita berhujjah dengan tauhid rububiyah agar mereka ya, bertauhid kepada Allah dengan uluhiyah. Siapa menciptakan kita? Siapa yang menurunkan penyakit? Kenapa di saat sakit ini mintanya ke dukun? Ya, dalam keluarga yang masih menggunakan jimat penglaris contohnya, siapa yang memberi kita rezeki? Kenapa kok minta kepada benda ini? Benang ini tuh dipintal oleh manusia. Orang yang menjalin benang itu, ya, dia tidak bisa menjalin dirinya sendiri. Ya, dia tidak bisa menjalin dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia akan memberimu rezeki? Maka mintalah kepada Allah Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki. Jadi dakwah tauhid ini bisa diselipkan dari arah mana saja, jemaah. Dari arah mana saja. Oke, orang berbicara masalah adab, masalah sopan santun tadi. Tanyakan kembali. Ya. Kepada siapa kita pertama sekali harus beradab? Bukankah kita harus lebih beradab kepada Allah Subhanahu wa taala? Di hadapan manusia kita begitu santun, begitu tunduk, ya, taat kepada perintah orang tua, orang yang lebih tua, ya. Kita sayang kepada yang lebih kecil, kita hormat kepada orang-orang yang memiliki jabatan, kepada orang-orang yang ditokohkan di masyarakat. Kan itu dianggap adab selama ini oleh orang. Pandai berkasih sayang, pandai dia itu menjalin komunikasi yang baik, bertutur kata yang lembut, itu yang dianggap adab oleh manusia hari ini. Maka ketahuilah, adab kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih diutamakan, yaitu meninggalkan kesyirikan. Orang yang berbuat syirik berarti dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap saja ya, prioritas kita di dalam bertauhid, di dalam berdakwah ini adalah perkara tauhid, ya, walaupun memang dengan pendekatan-pendekatan yang ada. Dan seharusnya tauhid dan akidah itu membekas dalam diri kita, membekas. Takut kita dengan dosa, ya, karena yang kita maksiati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak juga orang-orang yang salah kaprah,
Ketika dia mendakwahkan akidah, mendakwahkan tauhid, tetapi tauhid itu tidak membekas dalam dirinya. Nah, ini yang banyak membuat orang lari. Ya. Dia pinjam uang, hutang tidak bayar-bayar, ini akhlak buruk. Ya, hutang tidak mau dibayar, nggak mau bayar hutang, ini akidah bermasalah ini. Dia bahas akidah murjiah itu menyimpang, tapi dalam dirinya dia mengamalkan akidah murjiah. Ya, dengan alasan Allah kan Maha Pengampun, ya kan? Kalau tidak dibayar hutang di dunia nanti akan ada ampunan Allah di akhirat, gitu. Nanti akan saya bayar kok dengan amal saya. Kan hutang itu bisa dibayar nanti dengan amal katanya. Ya, kalau tidak ada lagi ya uang untuk bayar hutang, baru nanti kan di amal kita yang akan bayar. Subhanallah. Begitu dia remehkan dosa ini. Ini akidah bermasalah. Akidah bermasalah. Maka akan berpengaruh kepada adab buruk. Sehingga disebut-sebut orang, tuh kajian-kajian hutang tak bayar aja. Subhanallah. Itu menjadi ungkapan buruknya adab. Ya, dengan sebab apa? Dakwah memang dakwah tauhid, akidah, tapi tidak melekat dalam diri. Subhanallah. Bahkan kalau kita lihat jemaah yang kami muliakan, perkara-perkara tauhid ini sangat kuat hubungannya dengan adab dan akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kata Allah, di antaranya falyukrim dhaifah. Maka dia muliakan tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, ini akidah. Maka apa efeknya? Falyukrim dhaifah. Maka dia muliakan tamunya. Kan banyak orang yang juga dia katanya berakidah mulia, mendakwahkan tauhid, tetapi ketika ada tamu, ayah putih hendak telah tanda. Ayah putih hendak telah tanda. Ya. Kalau kita lihat bagaimana dakwahnya para nabi dan rasul yang mendakwahkan tauhid, ya. Tamu siapa? Tamunya Nabi Musa langsung disajikan apa? Ini sapi, daging sapi. Dakwah tauhid dibarengi dengan apa? Memuliakan tamu. Dakwah tauhid ya diikuti pula dengan apa? Memuliakan tetangga. Fala yu'dhi jarahu. Jangan sampai ia menyakiti tetangganya. Sehingga Nabi SAW suruh kita kalau memasak, idza tabakhta barakatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Kalau engkau memasak sebuah makanan, banyakkanlah kuahnya. Banyakkan kuahnya, lalu bagi-bagi kepada tetangga. Ya, bukan kuahnya aja dibagi kepada tetangga, tapi dengan isinya. Ya, supaya kuah dan isinya itu banyak dibagi ke tetangga. Ya, supaya apa? Ya, dakwah tauhid yang kita bawa ini bisa masuk ke dalam ke dalam dakwah kita lewat tetangga dengan cara apa? Dengan cara memberi makanan tadi. Ta'liful qulub sebut para ulama, melembutkan hati dengan pemberian-pemberian. Kita bertetangga banyak mengalah, ya, banyak mengalah, tetangga marah-marah, ya sudah, kita yang minta maaf. Alhamdulillah kejadian kemarin di pondok, ya. Bukan santri yang buang ular gitu kan. Bukan santri yang buang ular ditaruh di jalan, tapi anak-anak dari luar, enggak tahu orang iseng dari mana gitu kan. Kemudian tetangga marah-marah ke pondok. Marah-marah, dibilang kitalah yang taruh ular di situ. Heran semua, enggak pernah ada. Ya, dia ngotot, ini pasti santri. Ya sudah, anak suruh santri, udah minta maaf aja. Katakan bukan antum, tapi minta maaf aja. Heran dia, Pak. Bukan antum, ya, tapi kok minta maaf? Siapa yang suruh minta maaf? Ustadznya. Akhirnya dia, ya, langsung mencair, subhanallah. Langsung mencair. Diceritakan, ya, tadi ada anak-anak dari luar yang bawa ular gitu. Ada anak dari luar, anak SD yang main-main ke pondok, bawa ular, udah mati, ular mati dia bunuh, dia bawa taruh di jalan. Oh dia gitu. Ya, tapi kok kalian minta maaf gitu. Heran dia, Pak. Heran ya, kok kalian minta maaf gini. Suruh lembut dan disuruh berbicara baik-baik, ya, disuruh banyak mendengar aja sudah dengar. Akhirnya luluh sendiri, alhamdulillah, luluh sendiri. Ya. Jadi dalam bertetangga misalnya, jangan sampai justru kita yang menyakiti mereka. Tapi justru kita banyak mengalah, ya enggak apa-apa, banyak mengalah. Justru akhlak inilah yang sebagai cermin tentang akidah yang benar itu jamaah yang memuliakan. Jadi antara akhlak dengan akidah itu tidak bisa dipisahkan. Sebutkan oleh Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut."
Ya, kalau seseorang betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia mengatakan kalimat tutur kata yang baik atau diam. Maka tutur kata yang baik pun, yang ada manfaat dia ucapkan, yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Ini cerminan dari akidah. Cerminan dari akidah. Ya, kalau tutur kata yang sering berbohong, berdusta, menyampaikan berita-berita hoax yang belum benar, yang belum jelas kebenarannya, sudah dia sampaikan, yang tidak ada manfaatnya, kemudian dia sampaikan, bukan dalam nahi mungkar pula, tetapi hanya sebatas untuk cari ketawa orang dan seterusnya. Dia ucapkan, setiap apa yang dia dengar, dia ucapkan. Kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'a, kata Nabi SAW. Cukup seseorang dikatakan berdosa ketika dia mengatakan setiap apa yang dia dengar. Semua yang dia dengar dia sampaikan. Semua yang dia dapat beritanya dia share. Nah, ini berdosa. Dan ini perkara akidah. Hasil dari akidah tadi. Maka jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kalau ada memang orang-orang yang secara tampak lahiriahnya akhlaknya baik, adabnya mulia, tetapi dia tidak berakidah dengan akidah yang benar, maka akhlak yang baik itu hanya sebatas kamuflase, hanya sebatas penyamaran saja, ica-ica elok. Ya. Kenapa? Karena itu tidak akan tertanam lama dalam jiwanya, tidak akan tertanam lama. Ada seseorang yang terjadi, ya, dia kalau ngaji itu, saya maunya ngaji itu yang adab-adab saja. Ya, bahas adab-adab lebih utama, ya. Kita gimana adab bertetangga, adab kepada suami, adab kepada istri, adab kepada semua adab dia bahas. Tapi bicara tauhid dia tidak mau. Itu kajian bertahun-tahun, Mbak, dia ikuti. Tapi subhanallah, sedikit saja masalah dengan suaminya minta cerai. Ngamuk-ngamuk ke suaminya, kabur dari rumah. Mana tadi adab yang katanya dia pelajari? Kenapa demikian terjadi? Karena tauhidnya belum menancap dalam jiwanya. Adabnya kepada Allah masih keliru. Berarti adab kepada manusia itu walaupun bertahun-tahun dia pelajari akan mudah terkikis. Sesaat nanti akan tampak di saat dia marah. Saat dia marah langsung keluar. Nah, ini adab yang aslinya. Subhanallah. Ya, maka dahulukan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, banyak pertanyaannya. Baik, barakallahu fikum. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang ibadah kurban yang sebenarnya butuh waktu untuk menjabarkan ini. Insyaallah kita bawakan dan mohon diingatkan lagi nanti di pertemuan berikutnya. Karena waktu kita juga terbatas. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya, bagaimana anak beserta istri tidak menjadi musuh bagi saya sebagaimana disebut di dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat 14? Apakah musuh di sini persoalan agama? Iya. Ya, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Di antara istri-istri kalian dan di antara anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, yaitu tentunya musuh dalam urusan agama tentunya. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ini berbicara tentu dalam urusan agama. Ya. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan tentang hal ini tentu dalam urusan agama. Nah, jadi ada yang dikatakan musuh. Seperti tadi. Seorang suami atau seorang istri yang menghalangi suaminya untuk taat, ini bagian dari musuh dalam agama. Ya, seharusnya suaminya ikut berkurban contohnya. Tapi istrinya bilang, uangnya kita tabung dulu aja untuk bisnis, untuk ini, untuk itu. Nah, ini bagian dari musuh juga. Karena menghalangi suaminya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya juga seorang suami ingin berangkat ke masjid salat berjamaah, istrinya sedang pengen dekat dia gitu. Nah, ini bagian dari musuh juga. Nah, ini mesti dua-duanya harus paham nih, ya. Ini biasanya dimunculkan oleh pengaruh-pengaruh setan dan iblis. Begitu juga ketaatan-ketaatan yang lain ketika istri dan anak itu menjadi penghalang, maka ini bagian dari musuh yang disebutkan tadi, maka ia betul dalam urusan agama. Bagaimana menghadapinya? Tentu kita kembali mencari tadi. Siapa? Ridho siapa yang kita cari sebenarnya?
Cari ridha Allah Subhanahu wa taala, berarti jadikan ridha Allah itu nomor satu dalam hidup kita. Bukan ridha istri, bukan ridha anak-anak, enggak. Ya, walaupun istri dan anak-anak enggak suka, tetapi Allah itu yang Allah inginkan, maka itulah ikuti. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.